Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 3 Agustus 2024. Sabtu Imam, kesempatan mendoakan para imam agar tetap setia dan konsekuen dengan panggilannya. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Dari kitab Nabi Yeremia bab 26 ayat 11-16 dan 24 sebagai bacaan yang pertama, melanjutkan pembacaan yang kemarin. Yeremia mempertanggungjawabkan bahwa pewartaannya sungguh datang dari Allah. Dan Allah akan membatalkan rancangannya untuk menghancurkan Israel asalkan mereka mau bertobat. Yeremia ingin agar umat kembali kepada Yahweh berkat perlindungan Ahikam bin Shaphan. Yeremia tidak jadi dibunuh karena Ahikam bin Shaphan meyakinkan Yeremia benar-benar menyampaikan sabda Allah. Pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 14 ayat 1-12, kita dengarkan bagaimana Herodes meyakini Yesus adalah kebangkitan kembali dari Yohanes Pembaptis yang telah dibunuhnya. Dikisahkan bagaimana Herodes memenjarakan Yohanes karena peristiwa Herodias. Dan ketika pada hari ulang tahunnya, sang putri menari dengan sangat indah. Maka ia bersumpah apapun yang dimintanya oleh sang putri akan dikabulkan. Berkat hasutan sang ibu, putri Herodes meminta kepala Yohanes. Karena sumpah dan tamu-tamu, maka Herodes akhirnya memerintahkan agar orang membawa kepala Yohanes dalam sebuah talam. Saudara-saudaraku terkasih, kita melihat pribadi-pribadi yang berbeda menangkap kehendak Allah. Kita lihat Herodias, wanita yang pendendam, yang mengincing, sudah sejak awal ingin membunuh Yohanes Pembaptis.
Dan ketika tiba saatnya, ia berhasil. Ia yang tegur justru menjadi pendendam, menyimpan dendam bagi orang lain, dan mencari kesempatan untuk mematikan. Herodes, orang yang oportunis, mencari mana yang menguntungkan. Meskipun ia segan kepada Yohanes Pembaptis, namun demi sumpahnya, demi tahtanya, dan supaya tidak malu di hadapan para tamu, ia mengorbankan perasaan hatinya, menyuruh orang memenggal kepala Yohanes dalam sebuah talam dan diberikan kepada sang putri. Ia mengerti kebenaran, tapi dikalahkan oleh ego dan kepentingan pribadi. Pribadi Yohanes Pembaptis dengan tegas menyampaikan sabda Allah dengan mengatakan salah kepada Herodes, dengan konsekuensi akan dipenjara dan akhirnya dibunuh. Demikian pula pengalaman Yeremia, ditolak karena ia menyuarakan kebenaran, namun ia tidak akan mundur meskipun kematian ada di depan mata. Bagaimana sikap kita? Apakah seperti Herodias, pendendam dan mencari kesempatan untuk melenyapkan orang? Atau seperti Herodes yang pelin-pelan, oportunis, mencari keselamatan sendiri? Ataukah seperti Yohanes Pembaptis dan Yeremia yang berani mengungkapkan kebenaran sekalipun penjara dan kematian menghadang di depan mata? Sebagai murid-murid Tuhan, kita diajak berani menyuarakan kebenaran meskipun tantangan menghadang. Dunia menggoda kita dan seringkali kita kalah, mengorbankan iman, mengorbankan kebenaran untuk keselamatan kita secara duniawi. Maka mari bersama-sama berkaca pada Yeremia dan Yohanes Pembaptis yang tak berani menyuarakan kebenaran sekalipun kematian menghadang. Kita mau rahmat Allah agar dikuatkan dalam iman, dalam kebenaran, dan dalam cinta kasih. Tidak mudah karena dunia menggoda kita, tahta menggoda kita, harta menggoda kita. Namun kita harus tetap berani mewartakan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini, agar akhirnya semua orang bertobat, percaya, dan akhirnya mengikuti Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur. Sabdamu ingatkan kepada kami agar kami hidup dalam kebenaran, menyuarakannya meskipun banyak tantangan. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Buatlah agar kami tak berani mengungkapkan iman itu secara nyata. Kendati banyak tantangan, hambatan, dan kesulitan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah meninggal Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu bersamanya, usahanya Engkau beri keberhasilan, agar mereka tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya dorong, saya ingatkan, saya ajak untuk terus-menerus memiliki pola hidup yang sehat dengan mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari berbagai macam penyakit, terutama dari virus corona. Apabila kita sehat, keluarga sehat, lingkungan sehat, semua orang sehat. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan ikut berperan aktif di lingkungan, wilayah, paroki, dan keuskupan, agar akhirnya kita mampu mendukung gereja dalam pelayanan. Dengan doa-doa kita, dengan tenaga dan karya-karya kita, serta dengan dana, sungguh akan mampu membawa gereja melayani semakin banyak orang. Maka mari kita unjukkan talenta kita untuk sesama lewat gereja. Saya undang semua ikut terlibat dalam berbagai kegiatan gereja kita. Katolik asyik, kursus katekis, pendalaman kitab suci, legio, karismatik, meditasi Kristiani, humas, dan banyak lagi. Kita meriahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka ulang tahun paroki dengan mengikuti berbagai macam kegiatan itu. Besok Minggu donor darah, jalan sehat dengan memakai kaos yang seragam kita beli, seminar-seminar, dan berbagai lomba yang menjadikan kita satu keluarga paroki Yohanes Evangelista Kudus. Mari kita sukseskan hari ulang tahun paroki kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.